induktor, ya, berkaitan dengan simbol dan gambarnya. Kemudian ada rheostat juga, ini variabel resistor, ya. Ini mengubah-ubah nilai resistansi dengan menggeser atau sliding, ya, menggeser titiknya yang hitam ini untuk menentukan nilai resistansinya. Kemudian ada alat ukur, ini ada voltmeter, ini DC ya kalau kita lihat. Ini ada ketulisannya DC, cuman kalau dari simbol kita lihat nih garisnya lurus berarti dia DC, kalau bergelombang berarti dia AC. Ini ampere meter, ya, ini ampere meter, ini harusnya juga ada tandanya DC dan AC untuk membedakan. Nah, berhubung kita nanti percobaannya ada di ini yang list of experiment, kemudian di study load characteristic of DC sun generator. Kita ingin melihat ya secara teori ini merupakan salah satu mesin listrik yang ada di ranah DC, itu mesin DC ya. Selain ada generator, ada juga motor. Yang kita bahas kali adalah generator DC yang mana menghasilkan listrik ya, menghasilkan listrik dari energi mekanik atau putaran. Yang mana seperti kita ketahui di mesin listrik itu kan konsepnya elektromagnetik ya. Jadi kalau tidak magnet ke listrik, ya listrik ke magnet ya, hanya berpindah-pindah itu saja. Nah kalau generator berarti menghasilkan listrik, jadi dia prosesnya dari magnet menghasilkan listrik. Artinya putaran yang dimiliki oleh generator, ya, dia kan harus mendapatkan putaran dari prime movernya. Putaran yang dimiliki oleh generator tanpa adanya magnet, maka tidak akan menghasilkan listrik. Ya, hanya putaran belaka ya, hanya motor saja, tapi nggak menghasilkan tegangan. Bagaimana dia bisa menghasilkan tegangan saat putarannya itu berada di dalam medan magnet? Dan penghasil magnet, kalau kita lihat di konsep elektromagnetik, itu bisa dibuat dari lilitan. Lilitan yang diberi arus DC, maka dia akan menghasilkan magnet. Nah, lilitan penghasil magnet itulah yang disebut dengan ini, field, ya, atau kumparan medan magnet. Jika di sini menyebutnya sebagai generator DC sun, atau sun itu sama dengan paralel, ya, maka dia koneksikannya pun itu berupa rangkaian paralel. Jadi ini medan magnetnya, rangkaian magnetnya ini tersambung secara paralel dengan rangkaian yang ada di armatur atau rangkaian yang ada di lilitan generatornya. Nanti kalau dia seri ya berarti dia terangkai secara seri. Gitu ya. Jadi harus diketahui generator itu butuh magnet untuk menghasilkan listrik. Magnetnya itu yang bisa dirangkai atau kumparan medan magnetnya tadi bisa dirangkai secara seri maupun paralel ataupun nanti ada campuran atau kompon. Kemudian secara garis besar juga generator karena tadi membutuhkan medan magnet pasti, maka terpisah menjadi dua juga, yaitu penguat sendiri dan penguat terpisah. Nah, penguat sendiri contohnya yang sekarang ini. Jadi dia mendapatkan sumber tegangan dari generator itu sendiri. Oke. Nah, nanti kalau ada yang penguat terpisah, contohnya ini yang penguat terpisah, ini. Nah ini, ya, kita lihat. Jadi si medan kumparan lilitan medan magnet ini, lilitan magnet ini, dia mendapatkan sumber, ya, sumber dari sumber DC lainnya, ya, bukan dari generator itu sendiri, sehingga ini dikatakan sebagai penguat terpisah. Oke, karena terpisah dari sumber tegangan yang dihasilkan generatornya. Nah, kemudian untuk generator yang penguat sendiri itu tadi ada banyak macamnya, ya. Ini penguat sendiri. Jadi mulai dari ini yang seri seperti ini. Nah, ini yang seri. Nah, ini. Jadi ini rangkaian yang seri. Kalau kita lihat ya, dia langsung nyambung antara ini RF ya, field ya, resistansi dari field. Jadi kumparan medan magnetnya terangkai seri dengan armaturnya. Berbeda dengan yang tadi yang akan kita praktekkan ya, yang paralel ya, sun. Ini contohnya, yang ini yang sun. Nah, dia rangkai secara paralel dengan si sumbernya. Berbeda dengan ini seri. Nah, yang akan kita coba kali ini adalah yang
secara paralel. Nanti karakteristiknya seperti apa akan kita lihat. Ya. Kemudian di sana ada internal karakteristik dan eksternal karakteristik. Yang mana internal karakteristik itu terdapat kurva karakteristik internal yang menggambarkan hubungan antara tegangan yang dihasilkan atau tegangan yang dibangkitkan ya dalam hal ini EG simbolnya terhadap arus beban atau IL. Jadi ini kurvanya ya. Kalian lihat ini adalah garis yang AB ya. Yang mana penurunannya tidak setajam kurva yang AC ya. Jadi yang AB ini adalah internal karakteristik, yang AC merupakan eksternal karakteristik. Jadi semakin dibebani terus-menerus, tegangannya semakin turun. Namun tegangan yang dibangkitkan atau generated voltage yang AC itu turunnya tidak setajam dari terminal voltage atau tegangan terminal. Bedanya apa nih generated voltage sama terminal voltage? Kalau generated voltage itu tegangan yang dihasilkan dari proses GGL induksi ya. Jadi penghantar yang diputar di medan magnet yang menghantam atau yang memotong garis gaya magnet, maka kedua ujungnya akan menghasilkan beda potensial atau EMF, electric motion force. Nah, itu yang dihasilkan EG. Tapi tegangan terminal itu yang sudah melewati armatur, sudah ada di titik percabangan yang sudah terkoneksi ke beban, itulah tegangan terminal. Oleh karenanya, nanti itu merupakan karakteristik eksternal, itu bisa dikaitkan dengan nilai IL dan ISH atau arus beban dan arus sun ya, atau arus kemagnetannya. Nah ini yang bisa menjadi pembanding ya. Makanya kenapa tegangan yang di terminal voltage itu turunnya jauh lebih curam. Meskipun dengan arus beban yang sama kita bandingkan, dia turunnya lebih jauh ya. Karena ini ada ohmic drop atau penurunan akibat resistansi atau pengaruh dari nilai ohm ya, resistansi. Yang ini pengaruh akibat adanya armatur ya, atau tadi nilai armatur yang ada di pusat pembangkitannya sih. Itu yang mengakibatkan nilai tegangan terminal dan tegangan yang dibangkitkan menjadi perbedaannya mencolok ya, tajam. Nah, percobaan kali ini kita hanya melihat eksternal karakteristik dari generator DC, khususnya penguat sun, ya, penguat paralel. Kalian bisa lihat di bagian prosedur sebenarnya. Ya. Jadi endingnya adalah menggambar seperti ini ya, atau drawingnya seperti ini. Jadi kalau bisa kalian lihat, ini ada di sini. Ya. Jadi kalau kalian buka, nanti kalian bisa ikuti ini ya, meskipun tidak sesuai instruksi, karena instruksinya ini ada beberapa yang tidak sesuai ya, dalam hal notasi maupun urutan numbering-nya. Ini harusnya meter 1, ini ditulis meter 2, dan seterusnya. Makanya patokannya di sini saja. Nah, ini coba saya terangkan sekilas. Jadi, ini MCB ya, miniature circuit breaker sebagai power supply utamanya. Ini dirangkai secara seri ke ampere meter. Tujuannya untuk apa? Ya, untuk mengukur nilai arus utama, arus yang mengalir ke motor dalam hal ini. Jadi motor di sini fungsinya untuk menggerakkan si generator yang sebelah kanan agar generatornya menghasilkan tegangan karena dia butuh putarannya. Jadi kan elektrik ke mekanik ke elektrik. Sebaliknya motor dari elektrik ke mekanik ya. Jadi ini mekaniknya putaran, konversi lagi ke listrik lagi. Nah di sini kita lihat ini adalah saklar starternya. Jadi kenapa butuh ini? Karena motor itu nilai arusnya cukup tinggi ya, sangat besar. Kalau langsung hanya saklar seperti saklar lampu gitu, hanya on off dia harus besar. Makanya bertahap dia. Jadi kalau nanti di putaran tertentu dia sudah baru beralih ke nilai maksimalnya. Jadi tidak langsung besar arusnya nanti. Makanya butuh saklar starternya. Oke, tadi dari ampere meter lanjut. Oke, perlu dijelaskan ini adalah listrik DC ya. Jadi sumbernya sumber DC, makanya di sini ada notasi plus dan minus ya. Ini menandakan betapa penting polaritas. Jadi tidak boleh kebalik ya. Karena nanti di dampaknya kalau itu di motor ya bisa jadi putarannya kebalik gitu. Atau kalau di alat ukur juga menunjukkannya nanti jarumnya
berkebalikan, maka dia mentok, lama-lama bisa kebakar. Makanya polaritas perlu diperhatikan. Berbeda dengan listrik AC ya, nggak masalah plus minus, karena sama halnya sama-sama dapat siklus positif dan siklus negatif. Oke, ini tadi masuk seri ke plus ampere meter, luarannya masukkan ke L ya, ini commonnya, kemudian F dan A-nya dikoneksikan ke A1 dan Z1. Nah ini A1, A2 itu armatur, ya. Z1, Z2 atau bisa disebut juga F1, F2 nanti sama saja. Itu adalah lilitan medan magnetnya. Nah, nanti tergantung mau dirangkai seri atau paralel. Dalam hal ini dirangkai secara paralel ini starternya. Oke. Nah, kemudian ini generatornya. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ini A1 dengan Z1 disambung, ya, disambung di sini, couple. Ini berarti paralel juga. A2, Z2 disambung juga. Nah, berarti paralel juga. Ya, ini adalah generator DC sun tadi. Kemudian ini luarannya kita ambil, nilai arusnya ingin diukur. Nah, ini seri ya, masuk. Ini keluarnya, minusnya. Masuk ke sana, langsung ke beban. Nah, ini voltmeternya juga mengukur tegangan luarannya. Jadi bisa ukur sana dan negatifnya ambil ke sini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait praktik kali ini, khususnya di DC Sun. Ya, kalau belum silahkan dijalani dulu, dirangkai. Ya, nanti kalau sudah kalian cek, klik cek, nanti akan menunjukkan wrong connection atau sudah correct connection. Kalau sudah oke, bisa nanti langsung running di otomatis. Nah, nanti tinggal bulb ini atau bola lampunya kalian pilih dari 1 sampai 10 ya. Nah, nanti kalau ingin dimasukkan tabel, kalian klik add. Jadi 1 misalkan beban 1 kalian klik add, beban 2 klik add dan seterusnya. Nanti maka besaran arus dan tegangannya akan tertabulasi ya, tercapture di sini. Simpan otomatis di observation table. Kalau sudah, nanti tinggal di graph untuk grafik. Kalian buat grafiknya, maka akan muncul di situ. Oke, silakan dicoba dulu kalau sudah ditanyakan. Nanti kita tes, kita cek. Karena sebagai informasi juga nanti di akhir semester responsinya juga akan demikian. Mungkin saya bagi sampai 2 minggu ya. Jadi program ini mungkin hanya 5 minggu, selebihnya 2 minggu digunakan untuk responsi fungsian. Karena saya bagi 2 ya. Ini 23 ya, kemungkinan 26 ya. Ya kemungkinan 13 gitu. Karena waktunya singkat, hanya 100 menit. Ya. Jadi 13 yang mana nanti setiap siswa nanti akan menunjukkan hasilnya ke saya secara langsung. Jadi melalui Zoom tentunya. Jadi secara bisa waiting room kalian buat dulu, nanti saya random, kamu buat ini, kamu buat ini gitu. Nanti kalau sudah hasilnya tunjukkan ke saya. Gitu, oke. Sekarang silakan dirangkai dulu untuk generator ini yang DC. Nanti kalau sudah kembali saya tag. Bisa ya? Di simulasi ya Pak ya?
Oke, sudah? Sudah dirangkai semuanya? Sudah, Pak. Ya. Ada yang belum? Belum, Pak. Jaringannya lagi jelek. Coba yang belum raise hand. Belum selesai, Pak. Ya. Oke, saya tunggu 5 menit lagi ya. Oke, bagi yang sudah selesai, ada kendala selama tadi pengamatan? Nggak ada ya? Sudah di running? Yang sudah selesai? Sudah percobaan sampai lampu keberapa? Sudah di running, Pak. Sudah, karena itu ada dipilih ya, bola lampunya 1 sampai 10 di bagian ini. Sudah di running berapa lampu? Maksimal cuma 8, Pak. Ya, sudah 8 kali tapi ya. Iya, Pak. Tapi untuk kabelnya ini nggak bisa dihapus ya, Pak? Harus di reset ya, Pak? Bisa. Kamu klik ini logonya, apa labelnya. Jadi kalau L di MCB itu ada plus sama minus. Kamu misalkan kalau mau hapus ke situ ya di plus. Saya contohkan. Ini masih tampil kan ya? Ini masih tampil ya? Betul ya? Masih, Pak. Oke. Ini contohnya, misalkan sini salah kamu mau nyambungnya ke sana ini. Plus juga. Itu ya. Jadi labelingnya yang dihapus. Oke, ini masih tinggal satu yang belum. Aziz. Oke, yang lainnya sudah berarti ya. Sudah sampai di grafik. Jadi, ini saya juga gambar ya. Contoh, ini ke sini tadi ya. L, ini ke tuh, ini ke sini. Terus negatifnya ke Z. Kemudian kita ukur tegangannya. Nah, ini rangkaian penggeraknya sudah selesai ya. Ini sama juga, ini rangkaian apa? Paralel ya untuk motor DC-nya. Kemudian untuk generatornya ini kita couple di ampere meter. Ini berarti arus ke beban ya sudah ya. Arus ke beban. Nah, di sana boleh sama ke beban. Sini. Oke, kita cek. Correct connection, dia jalan. Nah, ini masih belum dibebani, makanya ini belum muncul semua. Makanya kita harus bebani dulu satu. Baru muncul dia. Nah, kalau sudah di app sini ya. Ini akan terrecord arus dan tegangannya. Kemudian kalian ke motor kedua, lampu kedua, dan seterusnya. Misalkan kalian mau loncat, boleh di 6 ini. Ini bebas ya. Atau balik lagi ke 3, 4 ini. Random ini kan. Ini boleh. Saya mau 10, tapi nilainya beda-beda ya. Saran saya supaya bisa dapat polanya. Ini 6, ini 7, satu lagi. Nah, oke, jika sudah di grafik,
ini muncul. Ya. Nah, kalau melihat ini ya, ini tadi ya akhirnya jadi ini kan bolak-balik ini ya. Ini bolak-balik karena gambarnya dia gambarnya berdasarkan urutan kalau ini. Makanya jadinya bolak-balik ya. Ya memang disarankan urutan, tapi sebenarnya ngelihat dari ini pun polanya kan kelihatan turun nih. Nah, salahnya dia kan sebenarnya grafiknya dari titik ke ini, balik dia. Dari titik ini ke sini harusnya satu, tapi karena dia percobanya langsung ke arus yang besar tadi, makanya dia balik lagi. Oke, berarti disarankan memang gradually ya, bertahap. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boleh, atau lompat misalnya 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 itu boleh. Yang penting terus meningkat itu besarnya. Atau kalau mau dicoba terus menurun juga boleh ya. Tapi ini memang sayangnya harus di reset ya grafiknya nih. Ngerisetnya reset semua ya jadinya. Oke lah, itu untuk urutannya. Kemudian untuk laporannya ya, karena ini harus kita buat laporan nanti. Ini sudah saya buatkan template-nya untuk laporannya. P4 ya. Ini kemudian untuk contoh laporannya saya taruh di sini. Tanggal 6 ya. 6 Desember kita mulainya 16.30. Jadi terakhir ngumpulinnya jam 16.30. Oke, itu ada yang mau ditanyakan dulu terkait ini? Ada yang mulai mengalami kendala tadi dalam mengakses? Oke, nggak ada semua ya. Oke, kalau nggak ada berarti tadi silahkan diulangi tadi rangkaiannya. Nah, dalam laporannya ini perlu saya buka ya. Nanti kalian bisa buka lah. Itu intinya nanti ada dasar teori pendukungnya tentang generator DC-san kalian sampaikan dulu. Kemudian untuk step by step-nya kalian capture setiap menghubungkan satu kabel ke terminal satu ke terminal lain, kemudian sampai ke rangkaian finishnya. Meskipun nanti kalau sudah ada di sini ya, kalian print, bisa di print. Ini juga tergambar semua rangkaiannya juga. Rangkaian juga ada. Cuma kepotong apa enggak nih? Tinggal di setnya kayaknya landscape bisa. Nah, ini bisa landscape lumayan lah kena. Nah, ini nanti grafiknya saya sarankan tadi urutan ya. Dan kesimpulan, nanti kalian menyimpulkan kalau generator DC karakteristiknya berdasarkan teori yang ada, tadi teori pendukungnya. Kalau yang kalian amati apa? Ini antara arus dan tekanan. Jadi semakin dibebani, arusnya semakin besar apa kecil? Arus bebannya nih. Kecil. Arusnya, current. Besar ya. Nah, arusnya semakin besar. Nah, arusnya besar, tegangannya yang berkurang ya, kecil. Nah, nanti dilihat ya, tegangannya berkurang. Kaitannya di mana ya dengan teori tadi? Teorinya kalian kaitkan dengan nah ini. Kok bisa V yang terukur di sebelah kanan tadi itu kan tegangan terminalnya ya, jadi V ini. Kok bisa V-nya berkurang ya kan?
Karena ini ada faktor IL, yang tadi IL sama ISH. Jadi IL-nya semakin besar, ya maka V-nya akan semakin kecil gitu ya. Ini karakteristik eksternalnya. Sama seperti yang ditunjukkan di kurva ini harusnya. Jadi arus pembebannya semakin tinggi, tegangannya akan terus jatuh, turun. Itu karakteristik dari generator DC, yang mana makanya tidak lagi familiar digunakan, ya, karena memang sifatnya yang terlalu rentan, ya, tidak stabil ya, dalam hasil tegangan yang dikeluarkan, yang dihasilkan. Sampai situ ada yang mau ditanyakan dulu? Lampu itu misal kita atur satu itu jumlah bebannya itu satu ya Pak? Berarti? Ya, iya. Itu artinya satu lampu yang nyala gitu. Jadi kalau dua berarti dua lampu nyala gitu. Makanya itu kalian, itu kan lampunya ada 10, tapi batas stabilnya hanya 8. Makanya kan silahkan kalian nggak harus 1 sampai 8 bebas. Misalkan 1, 3, gitu, 5. Tapi tentunya hanya 2 yang terlewat ya. Karena kita hanya 10, berarti hanya 2 yang tidak masuk gitu. Jadi nggak bisa 1, 3, 5, 7, 9. Itu kan baru 5. Kurang 3. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, di persensi sudah semua. Kita cek. Muhammad Irfan hadir? Oke, 20 hadir semua. Oke, saya rasa gitu ya. Jika sudah, kalau tidak ada masalah, nanti silakan dikumpulkan bentuknya PDF ya. Sudah ada keterangannya juga di template laporan itu. Saya rasa gitu. Nanti jangan lupa ini juga di e-learning. Sudah saya buat, silakan tinggal di-upload. 24 ya. Kalau kita lihat.